Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Untuk kali ini kami mau menceritakan tentang perjanjian di Gunung Arjuno part kedua. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Mas juga nggak tahu, tapi kalau lihat sikap Anggi, menurut Mas mending gagal muncak daripada Anggi makin jadi-jadi. Mas Edi memanduku, mengharapkan aku bisa mengerti kondisi saat ini. Hal yang aku pikirkan sebenarnya pun bukan bagaimana kami harus bisa jadi muncak, tapi yang terpenting kami bisa pulang dengan selamat. Aku pun yang tadi hanya diam, kini memandang Mas Edi dengan tersenyum dan menjawab, "Iya Mas, terima kasih ya Mas." Kami akhirnya bermalam di sana dan akan kembali melakukan keputusan besok tentang apakah kami akan melanjutkan hingga muncak atau pulang saja. Aku satu tenda bersama Rene dan Fahmi, dan Mas Edi bersama Anggi. Aku tidak nyenyak tidur. Mata yang sudah aku usahakan untuk kupejamkan kembali terbuka terus-menerus. Aku lihat Rini dan Fahmi tidur cukup pulas. Mungkin mereka sangat kelelahan dan sudah kenyang karena sempat makan sebelum kami tidur. Salah satu alasan lain mengapa aku tidak bisa tidur karena memikirkan Mas Edi yang harus tidur bersama Anggi. Terlebih lagi, pakaian berwarna merah yang tidak ingin dia lepas dan dia bawa tidur. Aku yang masih saja belum bisa tidur, berusaha untuk mendengarkan musik yang ada di handphone menggunakan headset. Namun, mengapa aku mendengar lantunan gamelan yang sangat jelas, bukan hal yang asing yang kudengar. Aku terbawa ingatan saat aku menikah dengan Mas Edi. Suamiku begitu gagah menggunakan jas dan berpakaian adat Jawa dengan yang kental sekali dengan syarat-syarat spiritualnya. Tapi mengapa aku terbuai oleh lantunan ini? Mungkin saat pernikahanku, aku tidak bisa menikmati lagu ini dengan benar karena terlalu sibuk dengan beberapa adegan yang perlu kami jalani. Ya, jadi begitu. Oh iya, jika aku pikir, sejak kapan aku memiliki musik Jawa ini ya? Rasanya tidak nyaman juga jika aku dengarkan musik seperti ini di gunung yang punya sejarah dua kerajaan Jawa yang besar. Walaupun aku dengarkan menggunakan headset, tapi lebih baik aku mendengarkan lagu yang lain saja. Dan ternyata, aku pun belum memegang handphone milikku. Aku terkejut. Di tengah gunung malam-malam begini yang aku belum bisa tidur malam itu. Kalau begitu, suara ini adalah suara khas yang aku dengar di gunung ini. Gamelan. Gamelan ini merupakan musik pengantar dimulainya kegiatan dua kerajaan yang akan melalui area ini bersama hadirnya keramaian pasar setan dari mitos yang berkembang yang ada di sini. Aku makin tidak tenang. Mengapa juga aku sampai bisa mendengar suara ini? Dan jika aku bisa memilih, sebaiknya aku tidur agar tidak mendengar suara ini. Benar saja, keramaian muncul di sekitar kami. Belasan bahkan ratusan suara datang dari segala penjuru. Banyak orang berlari, berbicara, tertawa. Bahkan ada yang berlari cukup kencang hingga menabrak tenda milikku. Hampir aku berteriak, namun berhasil aku tahan dan khawatir kalau justru mereka mendengarku. Aku berusaha cukup tenang, namun dari sisi belakangku
terdengar suara salah satu tenda dibuka. Aku yang terkejut melihat tenda milikku dan Rini bersama Fahmi yang masih pulas tertidur. Aku juga berharap semoga bukan Mas Edi atau Anggi yang mulai berulah lagi. Situasi tendaku cukup terang, sehingga aku bisa melihat paling tidak hingga bentuk badan bahkan wajah seseorang kalau saja dia mendekat ke tendaku. Aku perlu mendongakkan kepalaku agar aku juga bisa melihat bentuk badannya, bahkan siapa orangnya. Karena aku khawatir jika itu adalah salah satu rombonganku. Aku yang telah mendongakkan kepalaku dan memutuskan perhatianku ke arah lelaki yang berdiri di depanku. Aku bisa mengetahui kalau itu lelaki dari postur badannya yang tegap dan pakaian yang dia kenakan dapat aku lihat jelas kalau itu Anggi. Jantungku berdebar seiring bau harum itu yang tercium kembali di hidungku. Aku menutupi hidungku dan mulutku yang rasanya ingin teriak bahwa apa yang sedang dilakukan Anggi di sana. Kencangnya angin tidak hanya aku rasakan, namun dapat aku dengar suaranya. Liukan-liukan angin yang seperti berputar di atas tendaku menutup telingaku dengan apa yang sedang dikatakan Anggi di luar. Aku masih berusaha untuk mengendalikan diri dan pikiranku, berharap itu bukan Anggi, karena banyaknya tenda yang kini sedang bermalam bersama kami. Aku yang sedang berusaha mendengarkan apa yang dikatakan Anggi, entah kepada siapa yang dia ajak bicara. Terkejut saat handphone milik aku berdering. Bunyi alarm milikku yang tidak sempat aku matikan. Aku panik karena memang alarm ini merupakan kebiasaanku agar aku dapat bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk Mas Edi sebelum berangkat kerja. Aku berusaha mematikan bunyi alarm milikku agar tidak membangunkan siapapun. Terlebih lagi, orang yang ada di hadapanku tahu kalau aku belum tertidur. Alarm milikku akhirnya bisa aku matikan, dan aku berusaha untuk melihat ke hadapan untuk melihat orang yang sedang berdiri di luar tenda. Astaga, aku melewatkan kesempatan itu. Kini orang yang sedang berdiri di hadapanku sudah tidak bisa aku lihat. Bunyi gamelan masih dapat aku dengar dengan jelas. Bau harum masih dapat aku cium melalui hidungku. Namun, mengapa orang yang aku lihat sudah tidak bisa aku temukan di hadapanku? Aku yang masih mencari di mana lelaki itu mulai terganggu dengan perasaan panas yang berada di belakangku. Aku melihat kumpulan cahaya mendekati tenda milikku. Astaga, itu apa? Apakah mereka mengetahui kalau aku yang masih terjaga? Cahaya semakin mendekat dan membuatku kini mengetahui kalau itu kumpulan obor yang akan datang dan mengelilingi tendaku. Aku berharap bukan hal yang buruk yang akan aku alami lagi. Rasanya aku ingin lari dan membangunkan Fahmi dan juga Rini. Aku khawatir kalau obor itu akan dilemparkan ke arah tendaku. Aku bisa melihat keringat Rini dan Fahmi bercucuran. Rupanya, bukan hanya aku yang merasakan panasnya belasan api obor yang mulai mengelilingi tendaku. Aku berdoa, entah mengucapkan apapun yang dapat aku ingat. Bibirku kaku untuk mengucapkan apapun dari mulutku. Mungkin karena aku kepanikan melihat kumpulan api yang kapan saja siap untuk membakar tendaku. Aku berusaha tetap membaca doa. Aku memalingkan wajahku ke sisi tempat lelaki itu yang mulai berdiri dari sebelahku di luar tenda. Habislah aku ini. Justru saat aku memalingkan wajah,
membuatku tidak bisa menghindari mulutku untuk berteriak. Di hadapanku dengan jelas, wajah seseorang pria paruh baya, berambut panjang, menempel di tenda milikku. Dan kini aku benar-benar berhadapan dengan wajah itu. Mata merah dan dengan satu sentakan seiring lidahnya yang menjulur panjang ke dinding tendaku. Sebilah senjata tajam semacam pedang menancap masuk, menyobek dinding tendaku. Aku tidak bisa menahan teriakan lagi dan tidak sadarkan diri. Setelah pagi datang, aku sadar karena panasnya tenda menandakan teriknya matahari sudah tinggi. Langsung aku bangunkan badanku untuk mencari Rini dan Fahmi yang tidur bersamaku karena baru saja aku sadari mereka tidak ada di dalam tenda. Kondisi tenda sudah terbuka saat aku masih duduk. Aku keluar dari tenda dan aku temukan Rini yang tengah menangis kesegukan. "Rin, kamu kenapa?" "Mas Edi," aku memanggil suamiku. Setelah melihat Rini menangis kesegukan, Rini langsung memelukku. Sembari masih menangis dan makin kencang sembari menyebut nama Anggi. Anggi. Terus dan berulang-ulang, Rini menyebut nama Anggi di bahuku. Sesaat kemudian, Mas Edi baru keluar dari dalam tenda, menampakkan ekspresi wajah yang cukup khawatir. "Ada apa Mas dengan Anggi?" Jelas aku ikut khawatir melihat ekspresi Mas Edi. Mas Edi tidak memberikan jawaban apapun dan hanya menghampiriku serta membelai kepalaku sampai bahuku yang masih memeluk Rini. Aku melihat Fahmi hanya duduk dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh rasa takut. Aku meminta Rini untuk duduk dulu di samping Fahmi dan menyandarkan kepalanya di bahu Fahmi dengan menutup wajahnya dan masih menangis sejadi-jadinya. Aku ingin melihat kondisi Anggi dan segera mengetahui mengapa Mas Edi pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aku masuk ke dalam tenda yang rupanya sudah ada 2 pendaki dari rombongan lain yang sedang memeriksa keadaan Anggi. Aku yang sudah di dalam tenda bisa melihat keadaan Anggi yang masih terbaring dengan wajah yang sangat pucat. Bibirnya kering, seperti dehidrasi. Dadanya bernafas dengan kencang, naik turun. Dengan matanya yang masih terpejam, aku melihat tangan kirinya seperti menggenggam sesuatu. Aku memperhatikan dengan jelas apa yang ada dan apa yang digenggam di tangannya. Aku hanya bisa melihat sebuah tangkai panjang keemasan yang menjulur keluar, namun tajam di ujungnya. Aku hanya bisa melihat itu dan menyimpulkan semacam besi tajam keemas-emasan. Aku berusaha melepaskan benda itu dari genggaman tangannya, namun tidak kunjung bisa aku lepaskan. 2 lelaki yang berada di dalam tenda pun sepertinya sudah mencoba untuk mengambilnya. Namun seperti yang aku rasakan, benda itu tidak bisa lepas dari genggaman tangan Anggi. "Kami juga sudah mencobanya berkali-kali, Mbak, tapi tidak bisa juga dan berhenti mencoba. Barangkali bisa melukai tangannya," kata salah satu lelaki yang berada di sampingku. Aku keluar dari dalam tenda setelah melihat keadaan Anggi. Aku mencoba bertanya mengapa Anggi bisa seperti itu kepada Mas Edi. Namun Mas Edi pun tidak mengetahui mengapa hal demikian bisa terjadi kepada Anggi, karena semalam pun Mas Edi tidak merasakan apa-apa dan dapat tidur setelah memastikan Anggi tidur. Aku yang masih belum bisa mengendalikan diriku dari keadaan demi keadaan ini. 3 orang datang menghampiri tenda Anggi. Rupanya
Mereka adalah penduduk setempat yang biasa menjaga gunung ini. Mereka akhirnya menyarankan kami untuk turun dan membatalkan keinginan kami untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Aku yang menyepakati hal itu segera membantu Anggi untuk digotong ke atas tandu yang mereka bawa. Berat sekali aku rasa badannya, hingga harus dibantu 4 orang laki-laki. Setelah semuanya dibersihkan, termasuk tenda yang kami dirikan, kami pun mulai melakukan perjalanan turun. Tandu itu awalnya tidak dapat tergerak sama sekali, karena begitu beratnya badan Anggi. Ini tentu bukan hal yang semestinya, karena orang yang datang membantu kami berbadan cukup kekar, dan sepertinya sudah terbiasa melakukan evakuasi jika terjadi hal yang semacam ini kepada pendaki. Terlebih lagi, badan Anggi cukup kecil jika dibandingkan dengan badan mereka. Kini kami turun dengan aku dan Rini yang berada di depan dan Fahmi serta Mas Edi yang membantu 3 orang lelaki itu membopong Anggi yang berada di atas tandu. Rupanya, aku bangun terlalu siang hingga kami baru saja sampai di pos 3 pondokan pukul 4 sore. Aku dan Rini menghentikan perjalanan untuk sekedar beristirahat karena aku lihat 3 orang lelaki itu sudah terlihat sangat kelelahan. Fahmi pun sampai terkilir di pergelangan kaki kanannya setelah membantu menandu Anggi. Aku melihatnya begitu sulit berjalan. Mas Edi membiarkan Fahmi untuk beristirahat dan meminta Rini membantu memijat kaki Fahmi yang terkilir agar Fahmi masih bisa melanjutkan perjalanan lagi. Salah satu warga pun mengatakan, jangan sampai Anggi harus bermalam lagi di sini, karena akan membahayakan kondisinya. Aku jelas mengetahui kalau kondisi yang dialami Anggi saat ini merupakan hal yang jauh berbeda jika dikatakan kalau Anggi mengalami hipotermia. Namun, ini adalah hal gejala yang jauh berbeda. Aku terkejut saat mulut Anggi terbuka dan beberapa kali mengecap bibirnya. Aku mengira kalau dia kehausan, maka Mas Edi kuminta segera menuangkan air untuk minum Anggi yang masih dengan keadaan yang sama. Namun entah mengapa, beberapa air yang dituangkan ke dalam mulut Anggi kembali keluar, sehingga kami harus berulang kali memberikan minum. Tidak ada yang berhasil masuk ke dalam mulutnya karena dikeluarkannya kembali. Kini aku memperhatikan ekspresi Mas Edi yang memperhatikan Anggi yang terus mengecapkan bibirnya yang semakin kering. Beberapa kali aku lihat bibirnya mulai mengelupas dan kulit tangannya pun mengering. Apa yang sebenarnya dialami Anggi? Mas Edi menyangka, apa mungkin sebenarnya ada yang ingin Anggi katakan? Maka salah seorang lelaki dari warga mencoba mendekatkan telinganya ke bibir Anggi, jika benar ada yang ingin dikatakan oleh Anggi. Sesaat setelah lelaki itu mendekatkan telinganya, tiba-tiba Anggi berteriak tepat di telinga lelaki itu dan membuat kami terkejut. Anggi yang masih di atas tandu dengan diletakkan di atas alas salah satu pondok bergetar cukup keras, bahkan membuat pondok itu pun ikut bergetar. Fahmi yang juga terkejut segera bangkit untuk memegang tiang pondok di sana yang lain dari Mas Edi. Aku berdiri berdampingan dengan Rini, berhadapan langsung dengan tubuh Anggi yang sedang berbaring. Ketiga lelaki yang membantu kami memegang tubuh Anggi yang bergetar semakin kencang. Hingga beriringan dengan bangkitnya tubuh Anggi yang kini duduk menghadap aku dan Rini dengan masih memejamkan mata. Gelegar petir menyambar ke sana kemari, membuat aku dan Rini otomatis teriak.
Ketiga lelaki itu terjatuh ke bawah saat kedua tangan Anggi yang bergetar untuk mendorong tubuh ketiga lelaki kekar itu yang memegang cukup keras tubuh Anggi. Kabut mulai turun cukup tebal, membuat suasana sekitar kami semakin kabur. Kini jalan yang akan kami gunakan turun tidak terlihat sama sekali. Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kami akan menandu badan Anggi untuk kami bawa turun jika jalur yang akan kami lalui tidak dapat kami lihat sama sekali? Kami yang masih panik menanggapi situasi ini dikejutkan lagi dengan perkataan Anggi. "Jangan bawa anak ini pergi sebelum dia menyelesaikan kesempatan dengan kami." Kata-kata yang jelas, ini bukan Anggi. Dan tertawalah sebuah sosok yang aku kira sedang bersemayam di tubuh Anggi. Langit yang masih samar dapat aku lihat setelah berhentinya petir yang menyambar. Dapat aku perkirakan kalau maghrib akan segera datang. Aku menanyakan kembali kesanggupan 3 lelaki yang membantu kami untuk membawa Anggi turun. Begitupun dengan Mas Edi dan Fahmi, tanpa memperdulikan lagi keadaan kakinya, agar dapat membantu membawa Anggi turun. Tubuh Anggi kini kami ikat dengan tali yang kami bawa sebagai bekal perlengkapan keamanan pendakian, agar tubuh Anggi dapat berbaring lagi dan tidak terjatuh dari tandu yang sedang kami gunakan untuk membawa turun. Perjalanan kami begitu sulit karena kabut yang masih menutupi jalur dan penglihatan kami. Aku berusaha mengira bahwa jalur yang kami lalui adalah jalur yang sesuai, agar tidak mempersulit keadaan apabila kami harus tersesat saat sedang membawa Anggi dengan kondisi seperti ini. Langkah demi langkah, aku pertimbangkan bersama Rini. Akhirnya, ilmu pendakian yang telah kami pelajari di kampus kami gunakan dalam kondisi seperti ini. Mengenali medan, cuaca, dengan segala antisipasi yang perlu kami pertimbangkan dengan hati-hati. Kami akhirnya dapat sampai di base camp pendakian pukul 8 malam. Suasananya sudah cukup ramai oleh para pendaki yang lain. Rupanya, pengelola sedang menutup pendaftaran pendakian hari ini, agar tidak ada hal-hal yang terjadi seperti kami. Seluruh tim pengelola justru tinggal menunggu para pendaki yang masih di puncak untuk segera turun. Anehnya, di base camp cuaca begitu cerah dan seperti tidak ada kabut yang kami alami saat melakukan perjalanan turun. Aku pun tidak sempat langsung memikirkan hal yang lain selain keadaan Anggi. Anggi langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan dari rumah sakit terdekat. Aku yang kini tinggal bersama Mas Edi menggunakan mobil milik kami menyusul Anggi ke rumah sakit yang sedang didampingi oleh Rini dan Fahmi. Pendakian itu berakhir cukup dari harapan kami. 1 pekan saat kami rutin menjenguk Anggi, yang baru aku terima kabarnya bahwa dia sudah sadar. Namun belum bisa dipastikan apakah keadaannya baik-baik saja. Saat kami sudah berada di dalam ruangan Anggi, masih duduk terlihat hanya duduk dengan sudah mengganti pakaiannya, karena hari ini Anggi dapat pulang ke rumah. Kami mendampinginya hingga Anggi menuju ke rumahnya. Aku yang bersama Mas Edi satu mobil dengan lelaki yang menurut Fahmi adalah ayah pertama dari Anggi, karena ibu Anggi pernah sudah menikah lagi setelah bercerai dengan ayah kandung Anggi. Di dalam perjalanan, kami tidak sempat menegur satu sama lain atau bahkan berbicara satu sama lain, sampai aku melihat benda yang dipegang olehnya. Aku yang menanyakan benda itu mendapatkan jawaban yang mengejutkan, bahwa Anggi hanya memberikan keterangan kepada ayah kandungnya saja, tanpa memberitahukan ke orang lain, bahwa pada saat melakukan pendakian,
Anggi memiliki niat ingin melakukan perjanjian dengan bangsa mereka atau jin penunggu Gunung Arjuno, mengharapkan mendapatkan barang yang dapat dia koleksi dan dijual sebagai barang langka. Namun setiap perjanjian memerlukan jaminan, dan yang baru aku ketahui bahwa Anggi melakukan itu demi bisnis yang dijalaninya. Suasana menjadi cair hingga kami sampai mengantarkan Anggi ke rumahnya. 4 tahun berlalu, kami tidak mendengar kabar Anggi lagi. Karena itu, kami berencana berkunjung ke rumahnya. Kami yang menemui Anggi begitu sangat memprihatinkan keadaannya. Badannya kurus, kering, yang tinggal tulang belulang saja. Entah habis dimakan apa. Terakhir kami melihatnya duduk dalam rantai pasung dari keluarganya karena sikapnya yang sering mengamuk dan mencelakakan orang di sekitarnya. Kami tidak dapat berbuat banyak dan mungkin hanya doa yang bisa kami bantu untuk Anggi. Kami memutuskan pulang dan berniat berpamitan dengannya, dan saat aku mendekat hingga posisiku sejajar dengan Anggi yang masih menduduk, mataku melirik kepada benda yang dia kalungkan di lehernya. Aku mencoba meraihnya untuk melihat itu benda apa. Aku terdiam saat mengetahui itu adalah tusuk konde emas dan tajam pada ujungnya yang dikalungkannya di lehernya yang jenjang. Aku berpandangan dengan suamiku. Dan saat aku berbalik untuk melihat benda itu lagi, kini dia sudah menghadapku dan tersenyum seraya berkata, "Anak ini sudah menjadi milikku." Dan cerita ini pun selesai. Terima kasih buat para teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Kami tidak mengetahui kalau cerita ini fiktif atau nyata, karena sang penulis tidak memberitahu kami tentang kisah ini, apakah kisah ini adalah kisah nyata atau fiktif belaka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan terima kasih banyak buat para pendengar yang sudah setia mendengarkan kisah ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.